Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sikap tidak puas seringkali menjadi batu sandungan bagi seseorang yang dapat membawanya kepada penyesalan yang besar. Tidak jarang, seseorang akan menganggap rendah apa yang telah ia miliki karena perhatiannya yang lebih besar diarahkan pada hal lain yang tidak ia punya. Alhasil ia tidak dapat merawat, memperhatikan, dan mengelola apa yang ada, hingga tanpa sadar hal tersebut terlepas dari dirinya. Pada saat itulah, ia cenderung akan mengalami penyesalan. Konsep ini dapat terjadi dalam hal relasi maupun kepemilikan benda. Peristiwa pembuatan patung anak lembu emas oleh bangsa Israel telah membawa mereka kepada keterhilangan dari Tuhan. Pasca tindakan mereka tersebut, Tuhan memberikan pernyataan yang sangat menimbulkan penyesalan pada diri setiap orang Israel. Bahkan kitab Keluaran mencatat pernyataan Tuhan tersebut sebagai sebuah ancaman bagi bangsa Israel. Apa maksudnya? Apakah Tuhan menarik diri dari bangsa tersebut? Jika iya, bukankah hal ini dapat menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu bersyarat dan memiliki batasan? Jawabannya tentu tidak. Justru kondisi yang menjadi ancaman bagi umat Israel adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Bahkan pada ayat 4, kita dapat menemukan bentuk penyesalan atas perlakuan mereka yang telah menyia-nyiakan Tuhan. Sahabat Alkitab, sikap selalu merasa kurang tidak selalu akan mendorong kita untuk terus maju atau mengalami perkembangan. Ada kalanya, selalu merasa kurang justru membawa kita terjebak pada sikap kurang bersyukur dan tidak menghargai apa yang kita miliki. Entah hal itu adalah benda, relasi dengan sesama, maupun relasi dengan Tuhan. Apabila pada hari ini kita telah melihat bangsa Israel yang terjebak pada penyesalan akibat menyia-nyiakan Tuhan, maka sudah sepatutnya lah kita belajar untuk mensyukuri kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan menghargai segala hal yang kita miliki. Marilah kita berdoa. Tuhan, pimpin dan bentuklah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang matang secara karakter dan iman di dalam Tuhan. Termasuk juga dalam hal mensyukuri apa yang ada pada diri kami, apa yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami. Sehingga dalam rasa syukur itu, kami mampu mengoptimalkan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan, telah Tuhan karuniakan bagi kami. Jangan sampai sikap dan perasaan merasa kurang justru membawa kami terjebak pada tindakan kurang bersyukur dan tidak menghargai apa yang ada pada diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.